ini. Saya lagi sama Bung Nurdin. Ini seperti apa tadi situasi? Saya lihat ini ramai sekali di dalam. Oh iya, ya. Gimana? Jadi gini, tadi sidangnya cuma sebentar, dibuka dan langsung ditutup. Kan hari ini tuh agendanya mendengarkan keterangan presiden. Tapi melalui menteri, ya, jadi melalui Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, yang lewat kuasanya menyampaikan surat resmi kepada MK bahwa Presiden dalam hal ini adalah pemerintah belum siap, masih dalam proses administrasi. Nah, jadi sidangnya cuma 5 menit tadi, ya, dibuka langsung ditutup. Nah, ini adalah bagian strategi, saya kira bagian strategi daripada pemerintah untuk mengulur-ulur. Setahu kami bahwa Presiden dimintakan untuk memberikan penjelasan itu di dalam perkara yang lain. Gugatan yang lain juga sudah hampir 2 minggu yang lalu, artinya hampir sebulan ini Presiden menunda ketika dimintai keterangan di dalam Mahkamah Konstitusi gugatan Perpu Cipta Kerja. Nah, kita melihat ini adalah bagian strategi dari pemerintah dalam ini Presiden adalah untuk mengulur waktu sampai dia kan Perpu ini udah jadi undang-undang, tinggal masuk lembaran negara, baru nanti sudah ada nomor dia akan mengatakan sama kita, ini kita sudah kehilangan objek gugatan. Padahal perkaranya tidak, masalahnya tidak hilang. Jadi saya kira bisa kita lanjutkan, tetap terus berjuang. Jadi itu tadi sidang yang berlangsung. Jadi sangat simpel, sangat hanya 5 menit, bahkan kurang gitu. Itu ya. Iya. Ada indikasi untuk ulur-ulur ya. Apalagi sampai hari ini undang-undangnya belum dinomor itu. Ya, itu makanya kita nampak bahwa kenapa Presiden melalui Menko Perekonomian meminta penundaan itu akan sidang lagi nanti tanggal 11 April 2023. Ini sangat mereka itu pemerintah dalam ini adalah mundur-mundur untuk sampai Perpu ini dikasih nomor masuk lembaran negara, baru dia akan sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa semua orang yang gugatan ini sudah hilang objek gugatan, termasuk gugatan nomor perkara 14 yang kita ini kan. Jadi ini bahkan kawan-kawan banyak sangat datang, sudah sangat banyak sehingga bikin kecewa kawan-kawan, dan kawan-kawan saya kira sudah memastikan di tanggal 11 nanti akan datang lebih banyak lagi untuk menghadiri sidang dan minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyediakan layar di sini ya, biar teman-teman buruh rakyat bisa nonton di pengadilan negeri aja bisa ya begitu, layar tajam di MK. Nah, itu yang dimintakan. Kalau enggak mungkin kita nyiarkan sendiri gitu lah, streaming di sini. Begitu saya kira yang harus kita lakukan biar buruh rakyat bisa nonton langsung. Jadi memang sudah terlihat lah. Ya. Ada indikasi memang karena memang dibuat undang-undang ugal-ugalan, jadi segala cara digunakan nih untuk. Nah, ini jelas kan? Pak Daeng dan seluruh buruh dan rakyat Indonesia bahwa mereka itu adalah pelanggar konstitusi tapi selalu berada di balik konstitusi. Oh, gitu. Nah, saya bilang begini, kenapa? Kita tahu ya, DPR pemerintah selalu mengatakan kalau tidak puas dengan undang-undang ini silakan gugatan ke MK. Ketika digugat ke MK, mereka selalu tidak hadir, selalu mengulur-ulur waktu, selalu berbalik di balik aturan-aturan hukum dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa mereka sendiri sebenarnya tahu pelanggar konstitusi tapi tetap memaksakan. Iya. Begitu, Pak. Gitu. Jadi memang apalagi nih? Bentar pemirsa ya. Apalagi ini. Jadi banyak indikasi yang kita rasakan. Ini ada kelainan-kelainan ya. Dari pemerintah, kelakuan pemerintah ini sehingga terlihat bahwa emang ini mengakal-akalan lagi nih. Jadi kita ini bergantung ke MK, nah tinggal MK-nya gimana ini? Iya betul. Kan gini, sekarang orang DPR saja udah ngomong kalau nggak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dari Perpu ke Undang-Undang itu, silakan gugat lagi ke MK. Gitu. Saya kira itu adalah anggota Dewan yang nggak paham gitu, yang hanya cari-cari alasan aja, dagelan aja. Dia sendiri udah jelas
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dikangkangi oleh pemerintah gitu. Iya ya. Nah kita sekarang coba bisa lagi seperti ini objek kita. Kalau dia mengatakan Mahkamah Konstitusi kita gugat, ada putusan lagi, mereka bikin perpu lagi, nggak akan selesai masalah kita. Makanya. Biar bolak-balik ke Mekah, Pak. Jadi pemirsa ini ada kita lihat Juga nih. ada Pak Sekjen nih. Pak Sekjen ini kawan-kawan dari LEM nih, Jakarta Timur nih. Ini yang membakar MK nih. Ini membakar MK nih. Bentar kita wawancara dulu sama Sekjen. Ya. Wawancara dengan Pak Sekjen. Ada Wakil Ketua Umum KSPSI juga ini. Ya. Biar kejauhan dikit. Ya, gimana Mas Arif tadi situasi di dalam? Saya nonton lihat di WA Group ini. WA Group ini cukup ramai nih. Grup WA ini rame banget tadi di depan. Sampai katanya ruangan nggak bisa ini ya, muat ya. Sampai kita dilarang masuk ya. Gimana itu? Seperti apa itu, Bung? Jadi sidang hari ini ternyata pemerintah itu meminta menunda. Hanya saja ada yang aneh menurut saya. Ya. Harusnya penundaan itu surat presiden. Ya. Tapi ini suratnya Menko Perekonomian. Menko Perekonomian biang keroknya tuh undang-undang Omnibus Law tuh ya. Erlangga Hartarto. Ya. Kan harusnya kan surat presiden minta nunda, kenapa? Nanti setiap menteri minta tunda dong gimana? Iya. Nah, ya kan gitu. Sehingga sidang tadi hanya berjalan 2 menit. 2 menit gitu ya. Kalau hakimnya mungkin hanya 6 detik. Dia mau diumumkan, ditunda sudah selesai. Nah, memang hari ini jadwalnya apakah menerima apalagi ini mendengarkan alasan dari Ya. presiden atau DPR? Ya, bantahan, seharusnya Bantahan dari DPR. Pemerintah, dari DPR. presiden. Presiden bukan DPR. Bukan DPR ya? Bukan, kan Perpu. Iya. Kalau Perpu kan presiden, Iya, masih iya. belum DPR. Iya. Menurut analisa lawyer, dia minta nunda, menunggu undang-undang itu dikasih nomor, masuk lembaran negara, kemudian objeknya hilang. Ya. Nah, jadi tanggal 11, kan itu 2 minggu nih, tanggal Ya. 11 dinyatakan tidak bisa dilanjutkan. Kemungkinan itu karena objek gugatnya hilang. Iya. Nah, menurut lawyer tidak seperti itu. Objeknya hilang, masalahnya masih ada. Iya. Kan yang digugat ini kan Iya. formilnya. Ya, yang Formilnya kedua- kan bukan proses pembuatan perpunya, bukan isi perpunya. Ya, yang Ya kedua kan? begini. Iya. Ya kan? Makanya sebetulnya kelemahan mereka banyak. Iya. Satu, Perpu disahkan oleh DPR itu bukan pada sidang pertama Iya. sesuai perintah Undang-Undang Dasar, Iya. tapi disahkan pada sidang kedua, ya kan, bahkan minggu ketiga itu. Iya. Sehingga filosofi kegentingan memaksa itu tidak ada. Ya. Kalau namanya genting kan harus segera. Iya. Ya kan? Kalau santai berarti tidak genting. Iya. Jadi lagi-lagi ini membuktikan bahwa alasan itu mengada-ngada. Mengada-ada dan diada-adakan. Jadi kegentingan yang dipaksakan. Ya memang ini rezim Sontoloyo ini. Ya oke. Itu ya kan. Maka kalaupun dia hentikan nanti itu objeknya hilang, kita akan gugat lagi. Iya. Ya kan, gugat tentang undang-undang yang disahkan oleh DPR. Iya. Dan itu ada hubungannya dengan keputusan MK yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita gugat sama-sama yang menghakimi juga hakim yang 9 orang ini, kalau keputusan nanti berbeda dengan inkonstitusional bersyarat, berbeda dengan itu, ya kan aneh. Iya. Ya kan? Kan ini kalaupun dia taruhlah objeknya hilang. Objek hilang sehingga dihentikan. Kita gugat lagi, ya kan? Undang-undang yang barunya ini, Ya. yang isinya sama persis dengan Undang-Undang nomor 11 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya. Nah, ketika gugat itu, logika kita hakim harusnya minimal putusnya sama. Inkonstitusional bersyarat Iya. atau bahkan inkonstitusional. Udah tidak ada permanen. syarat-syarat lagi Tidak syarat. nih, Pak. Kenapa? Iya. Karena dalam
dikasih kesempatan selama 2 tahun ngapa-ngapain. tidak diapa-apain. Iya, iya, iya. Artinya pemerintah itu sudah menghina, contempt of court, Iya. ya kan, abuse of power, ya kan, dia Semau-maunya aja ya. menggunakan kewenangannya suka-suka dia. Suka-suka dia bahkan Gitu loh. sampai mengabaikan, melecehkan lembaga lain. Makanya kita lihat sekarang dagelan di Indonesia ini, Iya, ya iya, kan, hakim nih sekarang ini benar-benar hakim MK ini akan disorot ini. Iya. Karena dia akan mengalami hal yang menyidangkan hal yang sama, Iya. ya kan? Menyidangkan hal yang sama, yang isinya sama dengan yang dia putuskan sebelumnya. Iya. Hanya mungkin sedikit sih. Nah, ya intinya sama lah sebetulnya ya. Jadi kalau keputusan hakim itu nanti berbeda dengan yang ini, itu sudah berarti memang 3 lembaga negara kita sudah parah. Baik. Jadi Udah hancur. sikap kita, aliansi kita ini dalam hal ini gimana? Ya, begini ya, Kita tetap hal terus ya. mereka tuh menggunakan power, Iya. abuse power, kekuatan, ya kan? Ya kita juga harus melawan juga dengan kekuatan massa, Iya, betul. ya kan? Nah makanya dalam hal ini massa, buruh, mahasiswa, rakyat semua harus menuntut Nah, kepada lembaga-lembaga negara ini untuk kembali kepada fitrahnya, Iya, baik. yaitu mengurus rakyat dengan benar. Iya. DPR mengawasi pemerintahan dengan benar. Iya. Hakim memutuskan dengan benar dan adil. Baik. Kita turun ke jalan bukan untuk turun menurunkan sesuatu, tetapi kita meluruskan Iya. orang-orang yang sesat. Iya. Kita luruskan kembali, Iya. gitu loh, agar kita bernegara ini benar dan adil. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Sesuai dengan hikmah puasa. Ya, kan? mau bulan puasa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi kalau, ya kan, Maka gitu. puasa itu mau puasa Iya, juga, betul, ya kan? betul. Kita kan dakwah juga, dakwahin Ya, orang-orang kalau yang gitu perlu begini, didakwahin. begini, kita imbau kepada presiden, Ya. DPR, Ya. hakim, ya Ya. kan, Anda nanti itu dituntut Iya. oleh malaikat. Kenapa Anda menggunakan abuse of power, Iya. kesemenangan? Ya. Padahal konstitusi Anda sendiri, Anda harus mengajak bicara rakyat. Kenapa Anda tidak? Ya saya soalnya ada kepentingan, malaikat tendang, Iya. masuk neraka. Kan jadi repot itu. Kita mau dengar dulu nih. Ada apa ini? Ada engagement. Ya, itu tadi nyambung aja. Jadi dalam hal ini tadi keanehan nih. Keanehan. Sorry pemirsa karena tadi ini kan belum ada mikrofon, jadi takut tadi penjelasan dari Bung Rudi ini karena tadi sungguh sangat ramai ini jadi tidak terlalu jelas. Tadi keanehan yang ada di dalam. Sorry saya agak terlambat datang ini soalnya maklum lah Bung. Perjalanan ke sini ya biasa lah. Iya, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya. Jadi memang saya kira tadi saya mengatakan ini pemerintah ini pelanggar konstitusi, presiden itu pelanggar konstitusi. Dan diamini oleh DPR juga sama-sama yang menyetujui itu pelanggar konstitusi, tapi mereka selalu berbalik di dalam konstitusi. Selalu mengaku Pancasilais padahal dia mengangkangi Pancasila gitu. Nah, terbukti di dalam proses pengadilan ini kan di MK. Mereka kan yang nyuruh kalau yang nggak puas tuh gugat ke MK. Ketika di MK mereka sendiri yang nggak pernah serius gitu. Dan itu terus mengulur-ngulur waktu. Setahu saya di dalam perkara nomor yang lain gugatan Perpu Cipta Kerja ini itu sudah dimintakan presiden itu untuk memberikan keterangan, dan pada saat itu juga sama Menteri Perekonomian juga menyampaikan minta ditunda karena belum siap. Jadi siapnya kapan? Kalau bikin perpu sangat cepat, sangat siap, tapi ngadapin rakyat langsung tidak siap. Apalagi Ini ada kegentingan menurut memaksa. saya, yang sangat nampak bahwa semuanya itu akal-akalan. Itu adalah hanya dicarikan alasan-alasan. Jadi aspek kegentingan memaksa itu udah jelas Bullshit gugur. semuanya, saya bullshit kira. ya. Gugur semuanya Bullshit, itu. omong kosong ini ya. Kalau dia menurut ini genting, harusnya dia dipercepat di MK itu. Bukan diulur-ulur waktu. Kalau ini kan strategi dia mengatakan nanti, ya seperti disampaikan strategi, kita udah tahu bahwa mereka akan mengatakan ini gugatan kita kehilangan objek, ya sehingga tidak bisa diteruskan gitu. Padahal enggak, dan kita nggak akan berhenti. Saya kira akan ya digugat lagi nanti undang-undang yang barunya. Dan memang sudah banyak yang menunggu. Iya, kita Ini menunggu nomor begitu dinomorin langsung banyak nih pihak bukan. Karena memang kebodohan-kebodohan DPR ini membuat undang-undang ini kan
berusaha bagaimana caranya supaya jangan sampai ada yang gugat lah, sampai MK-nya diganti lah. Harusnya isi undang-undangnya diganti, malah MK-nya akhirnya yang diganti. Hakimnya diganti kan, nggak ada yang diperkarakan baik, itu. baik. Nah kita juga sekarang ya berharap lah, karena udah jelas eksekutif ya sama legislatif udah kong kali kong, udah setali tiga uang, ya sama-sama melanggar konstitusi, ya kan, terutama partai-partai atau fraksi-fraksi yang menyetujui dan juga anggota-anggota dewan yang menyetujui disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang kan pelanggar konstitusi. Nah sekarang rakyat ini hanya berharap pada yudikatif kepada MK sebagai satu lembaga. Apakah mereka MK juga mau dilecehkan kembali oleh pemerintah, oleh DPR? Yang jelas-jelas putusannya dia sudah dikangkangi, nggak dijalankan. Nah kita hanya berharap. Nah kalau nanti putusan lain ya berarti rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Jangan salahkan rakyat, jangan salahkan buruh, akan ngambil tindakan-tindakan sendiri, saya kira. Itu yang perlu dipikirkan oleh Presiden. Ini mumpung bulan Ramadan, saya kira nggak usah lah banyak alasan ini itu, cabut aja lah Pak Presiden. Ingat loh, biar betul-betul. Enggak, kalau bohong puasa juga batal. Iya, apalagi nih bohong konstitusi gitu loh. Parah ini. Karena akibatnya luar biasa, berdampak sistemik ini. Ini kan saya kemarin baca berita Prof Jimli mengatakan sebenarnya mengimpeachment presiden itu sangat mudah kalau DPR mau. Iya. Berarti kan nyata ada pelanggaran konstitusi. Sudah jelas. Apa himbauan Bung kepada kaum buruh? Ya, untuk kaum buruh saya kira mensiasati, mempersiapkan segala sesuatunya. Sudah jelas bahwa dicabut atau tidaknya Perpu Cipta itu sekarang itu tergantung kita, tergantung kekuatan rakyat, tergantung power dari rakyat, dari kaum buruh. Maka menurut saya siapkan diri kawan-kawan, karena hanya kita rakyat yang bergerak turun ke jalan, keluar dari pabrik-pabrik, itu yang akan bisa mencabut Perpu Cipta Kerja. Kalau cuma kita perwakilan-perwakilan tiap aksi itu, saya kira tidak akan dicabut oleh pemerintah, karena udah kepala batu, udah buta tuli. Ya dia nggak akan berpikir kepentingan rakyat. Sekarang itu gimana kekuasaan, proyeknya jalan dan lain sebagainya. Itu yang harus dikatakan. Maka di kami kawan-kawan buruh, gerakan buruh, mahasiswa dan organisasi lain kan sudah bersepakat. Saya kira akan mempersiapkan waktu dan tanggalnya nanti akan kita tentukan. Jadi siapkanlah kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, mahasiswa, pemuda, dan berbagai organisasi rakyat, kaum tani untuk turun bersama-sama. Ya, cabut Perpu Cipta Kerja dan kita tegakkan konstitusi. Selamatkan negara ini dari kedaruratan konstitusi, dari anarkisme yang dijalankan oleh rejim Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, baik Bung. Nah, sekarang ada Bu Narti nih. Silakan Bu. Bu Narti, apa yang Ibu tadi lihat di dalam tadi, saya lihat di itu seperti apa kondisinya? Saya lihat ramai banget itu. Gaduh ya. Sebenarnya ada orangnya di dalam. Semua hakim 99-nya datang. Perwakilan dari pemerintah semua hadir. Hanya yang menjadi yang menjadi tanda tanya bagi saya itu kenapa kita datang dari Kementerian Perekonomian mengatakan bahwa belum siap dan mewakili presiden, mewakili semuanya. Kayak grogi gitu ya, grogi gitu ya. Orang salah memang grogi pasti gitu. Ya kalau grogi sih enggak juga, memang pura-pura enggak ada merasa bersalah. Pokoknya gimana caranya ya cari alasan aja pembenaran. Itu semuanya mencari kebenaran. Pembenaran dalam menyikapin rakyat. Kenapa hari ini dikatakan belum siap? Itu kan aneh. Kalau membuat Perpu tadi yang dikatakan Rudi itu cepat sekali. Tapi untuk menghadapi rakyatnya, untuk menjawab apa yang diminta oleh rakyatnya sendiri, lama sekali. Lama, dan dia tidak siap dan masih minta waktu 2 minggu. Kan itu. Ya orang salah. Gimana kan ini? Memang ya dari awal undang-undang ini, Omnibus Law ini dibuat juga sudah akal-akalan, sudah tipu-tipuan. Maka jangan kita heran kalau hari ini bahwa pemimpin negara ini juga nipu-nipu rakyatnya, kan gitu. Tinggal bagaimana kaum buruh Indonesia siapkah untuk menghadapi, melawan ketidakadilan. Tinggal kita tunggu. Kalau teman-teman hanya perwakilan dalam sidang ini, ya kita tinggal nunggu nasib menjadi jongos di rumah sendiri. Memang hari ini rakyat belum merasakan kehadiran undang-undang yang belum dinomorin ini. Apa yang tadi sudah disampaikan, ini kan tinggal nunggu penomoran. Nanti dibilang ini sudah tidak ada kaitannya lagi karena sudah dinomorkan gitu. Semacam NO lah kan gitu nanti. Inilah sebenarnya
Tapi jangan salah, ini persoalan bukan yang sudah diundangkan, tapi aturan main yang kita lawan, bukan persoalan isi. Sekarang bukan isinya lagi, karena dari undang-undangnya ke Perpu dan sampai sekarang diundangkan menjadi undang-undang, sama isinya hanya sedikit dihapus, sedikit tambahin, hanya sebuah kata. Kalau dulu kan salah ketik, hari ini bisa juga seperti itu, tapi memang sudah terbiasa pemerintah, legislatif maupun yudikatif ini sudah terbiasa menipu rakyatnya. Jadi jangan heran kalau rakyat tidak siap, khususnya kaum buruh hari ini untuk melawan di sidang di tanggal 11 ini. Ya sudah, kita tinggal menunggu. Maka kami dari SBSI 92, kami akan siap untuk hadir dan melawan ketidakadilan. Yang berikutnya, kalaupun ini nanti di NO, kami sudah siapkan untuk menggugat undang-undang. Nanti nomornya berapa saya nggak tahu. Inilah tetap kita akan lakukan. Karena sebuah perlawanan kalau nggak dari kita, mau nunggu siapa lagi? Nasib itu yang bisa merubah adalah kita sendiri. Tinggal bagaimana rakyat Indonesia menyikapi kehadiran undang-undang yang hari ini belum ada nomornya. Ini adalah undang-undang yang menyapu persoalan rakyat Indonesia. Saya rasa itu aja. Ya. Ada satu hal lagi, saya mau sampaikan. Ada 5, Mbak, ada 5. Ya. Ada satu hal lagi, yaitu 7 partai politik yang mengesahkan undang-undang, yang menyetujui mengesahkan Perpu Cipta Kerja, yang mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, jangan memilih lagi, jangan mau ditipu mereka lagi. Karena ini adalah nasib rakyat. Mereka mewakili rakyat, tapi rakyat yang mana? Memang hari ini rakyat belum begitu merasakan, tapi kita tinggal menunggu apa yang mau terjadi di situasi perekonomian Indonesia. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana Bung Indus? Nah, ini seperti ada indikasi apa yang Pak Wakil Ketua Umum DPP KSPSI? ya, ini seperti dagelan. Oh, dagelan. Nah, seperti apa dagelan? Dagelan itu kan permainan. Dagelan itu permainannya lucu. Iya. Lucunya itu begini. Ya. Begitu kita ke sini, ke MK, dia ngomong bahwa Menko-nya belum siap. Oh ya. Lucu ya? Iya. Padahal dia sudah diputusin kan? Nah, kan udah jelas di tuntutannya itu udah inkonstitusional. Yang harus tidak boleh digugat-gugat lagi. Benahin dulu. Musyawarah dulu itu kan tidak dilakukan. Keluar Perpunya nomor 2 kan. Nah, sekarang jadi persoalan sampai di sini katanya apa? Dari Menko-nya belum siap. Kok begitu begitu gampang ya, mudah ya? Saya juga nggak ngerti. Di Indonesia ini saking mudahnya, makanya semua urusan korupsi juga gampang sih ya. Jadi gitu. Parah ya, parah benar-benar. Jadi Indonesia ini sekarang ini emang harus dibenahi nih. Jadi ya saya mau lihat seperti apa Pak Jokowi ini sih membuat kebijakan yang seperti ini gitu. Katanya harus taat hukum. Ya kan? Nyatanya sampai sekarang kita sudah datang ke sini buruh, ya kan? Bukan demo di sini, cuma datang pengen lihat hasilnya apa. Pemerintah belum siap kok, gampang banget. Padahal kita di sini kan sidang terbuka untuk umum. Dan dipersilakan masuk dalam ruangan. Ya kan, ada yang daring, ada yang online, ada yang offline kan. Nah, tadi saya lihat banyak banget tuh di situ, Bang. Oh, bukan. Itu karena di sini duitnya nggak ada. Oh, gitu. Mau beli layar itu. Jadi dilarang masuk tadi. Nggak bisa masuk. Waduh, kenapa bisa begitu, Bang? Nah, makanya ini kan Mahkamah Konstitusi ya kan. Saya nggak tahu ruangannya berapa gitu. Iya. Ya kan, terus yang kedua ya tanyain layar dia nggak punya tuh. Oh. Saya kalau dia minta mungkin kita dari buruh boleh menyiapkan itu. Jadi kita tinggal connect aja. Iya. Kalau kapan perlu, kalau nggak ada dana gitu. Jadi ceritanya Bang Idrus, kita nanti rencana mau nonton bareng di sini ya, nobar. Nobar pasang layar gede, nonton di sini kawan-kawan gitu ya. Kita mau lihat bahwa MK ini benar-benar serius. Serius nggak sih? Membela peradilan yang ada di Indonesia itu aja. Iya. Kita nggak usah banyak-banyak. Iya. Buat apa banyak-banyak? Betul. Iya kan? Jadi sekarang ini saya nggak ngerti, apakah sebentar lagi mau pemilu, apalah sebentar lagi mau presidennya habis,
lantas semuanya kayak nggak mau bertanggung jawab, ya kan? Kayak kasus ini dilepasin aja, udah jelas salah, udah jelas aturannya sudah dilanggar gitu kan, tapi masih dilakukan kayak gini, berarti kan pemerintah itu benar-benar belum siap. Itu yang saya sayangkan banget. Belum siap dan tidak ada etikat baik untuk untuk menyelesaikan ya. Untuk menyelesaikan persoalan ini. Iya. Jadi kayak grogi dihadapi kita ya, hadapi ini kan orang-orang salah. Sebenarnya bukan grogi ya. Ya apa ya? Salah tingkah gitu. Bukan salah tingkah. Kalau orang salah itu gimana sih? Iya, gitu kan. Jadi kalau orang salah itu ada aja ya. Karena dia udah ini dulu gitu. Padahal ini masalahnya cetek banget, kecil banget. Ini Menko itu orang pintar-pintar loh. Iya. Orang hebat-hebat loh. Oh, gelarnya panjang-panjang di sana. Gelarnya 7 lagi. 7 lagi. Tapi begitu membuat surat sepucuk aja, misalnya gitu kan, ditunda kayak atau apa kayak nggak bisa dia. Kami belum siap. Kok ada pertanyaan tuh kami belum siap, itu yang jadi nggak masuk di padahal waktu udah cukup lama gini kan, juga ada. Jadi apa ini Bang? Himbauan Abang buat seluruh buruh dan rakyat Indonesia nih, seluruh Indonesia untuk bersama-sama terkait masalah kontroversi Perpu Cipta Kerja. Ya, jadi saya kasih tahu, ini event yang dibuat sekarang ini membuat sekarang rakyat itu termasuk mahasiswa itu semakin jelas, ya kan, bahwa ini adalah satu rencana yang dibuat yang dibuat yang tidak pakai strategi gitu loh, yang kira-kira seenaknya aja lah diputuskan, diapakan. Ingat loh ya, sekarang ini mau pemilu ya, nah, ini dampaknya nanti ini akan lebih besar. Itu yang saya takutin aja. Menjadi bisa jadi menjadi salah satu pemicu ya. Iya, kayak apa ya? Dagelan ini kayak bola salju gitu. Iya. Nanti lama-lama besar, udah nanti baru kaget gitu ya. Baru saling menyalahkan. Menyalahkan ini, menyalahkan menteri ini, menyalahkan ini, menyalahkan ini, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Ya kan, padahal mereka sendiri yang memang tidak siap dan belum mampu. Itu tampak. Oke, makasih Bang ya. Siap. Kepada seluruh Indonesia ini, pokoknya abang kita ini pokoknya dia yang ditakuti sama ketua MK di sini, beliau ini tadi, soalnya tadi dia yang pimpin pasukan di bawah itu ramai begitu. Oke Bang, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, makasih Bang. Saya mau wawancara lagi. Jangan. Iya. Bonjomor. Bentar. Udah, ini ada yang tadi saya dengar semangat sekali. Ini jadi tadi kegiatan hari ini depannya. Tadi diumumkan tanggal 11 April akan ada sidang lagi. April, bos lama banget ya? Iya kan 2 minggu. 2 minggu ya. Dan pengacara dan ini akan meminta bagi kita dipasang giant screen. Oh iya. Mungkin ada sekitar 2.000-3.000 orang akan hadir ke sini. Untuk menonton sidang tanggal 11 April. Nah, jadi mohon bisa MK kooperatif, administrasinya supaya masang screen raksasa sehingga bisa ditonton yang lain. Kalau nggak malah jadi kacau, bisa nyebar kemana-mana kan. Tadi saya lihat udah membludak tuh, soalnya saya lihat di foto. Kan ini kan sidang terbuka. Kalau terbuka ya terbuka. Buruh mau lihat juga nih, ya kan? Dan kita ini konsep transparansi. Karena kita mau melihat komedi kenegaraan. Iya, komedi. Iya. Main petak umpet. Iya. Kita undang-undang gugat ke MK. MK bikin perpu jadi undang-undang, suruh gugat lagi. Ini kan balik. Jadi ini pemerintah negara main tak umpet sama rakyatnya. Nah, masa bernegara main tak umpet? Tak umpet tahu kan? Yang itu kayaknya gitu loh. Ada sembunyi cari gitu kan. Jadi tolonglah bernegara yang serius, jangan bermain tak umpet dengan rakyat. Yang jelas rakyat sekarang sedang menuntut supaya kesejahteraan meningkat, kolusi nepotisme dihancurkan, oligarki yang membiayai kekuasaan disingkirkan. Nah, dan tentu saja juga tidak lupa juga bahwa mungkin kita juga di aliansi kita ini tetap akan melakukan juga aksi non litigasi dan pasti. Ini kan semua front. Ada front di hukum Mahkamah Konstitusi, front pengadilan tata usaha negara,
front jalanan. Semua front kita pakai. Nah, itu memang perjuangan harus dari semua front. Dan saya bagian daripada teman-teman itu. Kita kan lagi rame nih kawan-kawan mahasiswa. Termasuk. Ya ada himbauan nggak buat adik-adik mahasiswa? Ya mahasiswa saya menaruh respect, menaruh hormat. Kalian adalah orang-orang terhormat, man of honor, dan sekarang ini adalah moment of truth. Moment of truth, ya tidak semua orang memiliki momentum itu. Dan mudah-mudahan moment of truth ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, para pimpinan BEM untuk menjadikan perubahan yang seadil-adilnya bagi bangsa kita. Dan itu embrio itu sudah kelihatan. Karena mahasiswa tidak punya interest apa-apa kecuali moralitas dan untuk bangsa. Dan sebetulnya buruh juga sama. Buruh menuntut kesejahteraan karena memang apa yang didapatkan kurang selama ini. Karena itu wajar kalau buruh sejahtera, semua juga sejahtera kan. Orang sebagian besar rakyat kita kan pekerja. Betul. Kalau punya uang belanja ke UMKM, nggak ditimpen duit di Singapura kayak koruptor-koruptor yang dari Kementerian Keuangan 349 triliun pasti nggak ditaruh di sini, mungkin taruhnya entah di mana duitnya. Nah, kalau buruh kan berapapun dia dapat gaji dia beli. Dan dipastikan pasti sebelum gajian udah habis. Sedihnya di situ. Gitu, Om Deng ya. Oke, siap. Presiden ya. Terima kasih Pak Ketua Umum ya, sukses selalu Pak Ketua. Ini kita mau ngobrol dulu nih. Nih Bu Emilia. Bu Emilia. Ini ibu ini yang kemarin. Saya sudah datang. Bentar dulu. Sebentar. Speak dulu sebentar. Ini kebetulan ibu ini yang hari ini lagi viral ya. Di beberapa snack video Hello dan YouTube. Ini Ibu Emilia yang kemarin betul viral. Yang kemarin menyatakan Jokowi Ibu Ida itu bohong masalah. Nah, seperti apa tadi situasinya, Bu? Tadi di ini. Saya juga datang terlambat. Ya. Tapi kalau yang tahu dari kawan-kawan yang hadir, sidangnya ditunda. Karena ketidaksiapan dari pihak pemerintah itu untuk hadir, ya kan, memberikan keterangan ya gitu. Sampai nanti di tanggal 11 April kayak gitu. Ya itu situasinya. Ya saya pikir apa seruan buat kawan-kawan kita, kawan-kawan buruh untuk apa mengawal ketat nih. Kita harus kawal ketat nih. Soalnya ini Perpu ini kan dagelan-dagelan yang ya kita bisa prediksi lah, dan kita bisa lihat sebuah dagelan yang sangat norak dan apalagi ini pelanggaran konstitusi banget nih. Apa buat apapun apa namanya apapun yang bisa kita lakukan itu untuk melawan undang-undang Cipta Kerja, Perpu yang sudah menjadi undang-undang itu harus kita lakukan. Itu ya. Kawan-kawan yang sehat walafiat ya diharapkan adalah berlawan dengan secara nyata gitu ya. Aksi terus apa namanya mengikuti setiap seruan aksi yang apa organisasi kayak gitu. Terus segala potensi yang kita punya untuk bisa mengekspresikan perlawanan dan penolakan kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja harus kita tunjukkan. Kita tidak bisa bergantung atau menggantungkan hidup kita itu kepada para elit politik gitu ya. Karena sudah secara nyata tanggal 21 Maret kemarin itu para elit politik, DPR dan Presiden mereka menunjukkan wajah asli mereka gitu ya, wajah asli mereka yang tidak patuh, tidak tunduk terhadap konstitusi, melakukan pembangkangan, mengangkangi konstitusi kayak gitu. Mereka nggak layak, nggak pantas untuk menjadi panutan atau juga menjadi tauladan gitu ya. Yang harus kita gantungkan harapan dan masa depan kita kepada mereka yang jelas-jelas mereka sendiri itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Maka ya rakyat sendiri yang menentukan itu. Kaum buruh sendiri yang menentukan nasibnya. Kaum petani sendiri yang menentukan. Mahasiswa yang menentukan sendiri. Jadi apapun upaya, daya, sumber daya yang kita punya untuk bisa mengumpulkan semua jadi kekuatan kita dalam melawan ya harus kita kita organisasikan yang sebaik-baiknya. Terus dengan ini kan mahasiswa lagi konsolidasi nih, himbauan buat adik-adik mahasiswa kita, dukungan moral buat adik-adik mahasiswa? Ya saya pikir meski belum begitu luas gitu ya respon belum begitu meluas misalnya respon dari gerakan mahasiswa
saya pikir dari beberapa kelompok mahasiswa dari beberapa kampus yang mulai terlibat dalam aksi dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ketika menjadi Perpu kemarin, itu adalah salah satu gambaran di mana mahasiswa sebagai kelompok intelektual gitu ya, anak-anak muda juga kritis. Mereka kritis terhadap bukan hanya sekedar situasi, mereka juga kritis terhadap situasi politik di negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini kekritisan kelompok mahasiswa atau dari gerakan mahasiswa ini adalah salah satu penyemangat, saya pikir ya, salah satu penyemangat. Jadi satu vitamin gitu ya, satu vitamin bahwa buruh nggak sendiri, tapi juga ada kelompok muda-mudi intelektual dari kampus itu mau bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan buruh, bersama-sama dengan kaum tani itu untuk melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Besok ada konsolidasi mahasiswa itu mungkin tidak saya bilang se-Indonesia, tapi saya pikir ini menjadi momen yang baik bagaimana kemudian kawan-kawan dari gerakan mahasiswa itu bisa meluas konsolidasinya ke daerah-daerah yang lain, sehingga tidak harus semuanya dipusatkan di Jakarta, tapi bagaimana di daerah-daerah gerakan mahasiswa juga melakukan konsolidasi dan juga upaya perlawanan yang sama. Baik, terima kasih Bu Sekjen, tetap semangat ya. Terima kasih. Hidup buruh. Bung Ais, ntar dulu, ini mau lolos juga ini satu dari Federasi Serikat Pekerja Pelita Mandiri nih. Yang ini gimana ini Bung? Tadi situasi persidangan di dalam, kebetulan saya lihat ramai sekali di grup WA kita nih. Tadi ramai banget membludak gitu. Ya, yang jelas itu satu pertanda bahwa Perpu itu masih mengundang boleh dibilang mungkin penasaran dari kawan-kawan sikap pemerintah ini seperti apa ya. Karena kan pemerintah sendiri yang menyampaikan bahwa Perpu itu karena ada kegentingan yang memaksa gitu. Nah, faktanya hari ini DPR menunda persidangan juga pada saat kemarin ya, sebelum kemarin. Sekarang pemerintah pun sama gitu loh. Nah, jadi soal kegentingan memaksa itu diragukan sebetulnya. Tidak memenuhi unsur. Kalau genting harusnya buru-buru. Genting harus buru-buru, bukan menunda-nunda. Nah, ini sepertinya menunda-nunda terus gitu ya, seperti itu. Artinya kan ini soal unsur kegentingan memaksa ini tidak terbukti sampai hari ini. Itu baru salah satu unsur lagi. Belum unsur-unsur yang lainnya ya, soal itu. Terus apalagi tadi ini terkait masalah kontroversi daripada putusan MK tadi yang terkesan, apa alasan dari pemerintah katanya? Ya, oke. Makasih banyak Ketua ya. Siap. Ya, apa alasan dari pemerintah? Kenapa dia menunda? Bukannya ini sudah sudah disahkan oleh DPR, ya kan? Seharusnya kan sudah dinomorin, udah berapa hari yang lalu? Sekarang udah 1 minggu loh. Iya, yang jelas saya tidak masuk ke sana. Iya. Kang Daeng. Ada bagian di luar juga yang berjubel ini. Saya lebih baik berada di bagian terluar. Iya. Bersama teman-teman yang ada di luar gitu loh. Karena bukannya apa-apa juga di dalam itu juga khawatir juga, mudah-mudahan hakim berprinsip lain nih, memperhatikan aspirasi publik. Jangan lagi tidak memperhatikan aspirasi publik gitu ya, seperti di DPR misalnya. Karena kalau Mahkamah Konstitusi juga ikut bersama mereka, udah harapan kita apalagi gitu loh. Udah DPR-nya seperti itu, pemerintahannya juga seperti itu gitu kan. Nah, sekarang tinggal satu yang kita pegang ini dari sisi yudikatifnya. Kalau yudikatif udah begini, waduh, ini repot juga nih kan, seperti itu. Oke. Baik, apa himbauan buat seluruh kaum buruh rakyat Indonesia? Ya, yang jelas Perpu ini tetap supaya Perpu ini dijegal. Yang jelas Perpu ataupun Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak boleh ada di bumi Indonesia. Mengapa demikian? Sudah jelas lah, banyak fakta-fakta maupun katakanlah narasi ataupun mungkin materi yang memang cukup menyulitkan buat kaum buruh. Untuk itu dengan kemarin soal pengesahan itu tidak menjadikan kita surut perlawanan. Bukti hari ini bahkan menjubel tadi kan di MK itu, ingin menyaksikan persidangan itu berlangsung. Tapi sayang, lagi-lagi pemerintah menunda. Bahwa kegentingan memaksa seperti tidak ada, akal-akalan aja itu. Oke, para pemirsa makasih banyak. Sama-sama. Para pemirsa yang pun berada dalam luar negeri, itu tadi penyampaian beberapa pimpinan-pimpinan, dan hari ini tadi
ruangan sidang penuh sesak dan di luar juga berjubel, sehingga kita minta kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ke depan untuk memasang layar lebar di sini, biar di sini ada nobar. Itulah karena Perpu ini yang sudah mengundang kontroversi rakyat itu membangkitkan rasa keinginan tahuan rakyat untuk benar-benar mengetahui ini pemerintah ini jalannya udah bener nggak sih, ya kan? Dan itu semua akan kita saksikan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kawan-kawan juga sedang melakukan konsolidasi untuk tetap melakukan aksi-aksi di jalanan. Sehingga Perpu ini ya mungkin kalau misalnya pemerintah anggap ini mudah, bagi kami tidak mudah untuk membuat Perpu ini menjadi undang-undang. Pasti kami dari kaum buruh dan rakyat Indonesia yang sejak dari tahun 2020 menolak sejak Perpu ini menjadi undang-undang, kami akan terus melakukan perlawanan. Karena kami tahu ini ada sebuah ketidakbenaran, ada ketidakjujuran, juga ada ketidakadilan, dan ada ketidakberpihakan kepada rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia melawan.